Dari kemarin-kemarin tuh saya sudah ada niatan untuk membuat sebuah meja kerja ya. Karena untuk meja kerja yang biasa saya gunakan, yang biasa nangkring di sini nih, itu sudah tidak layak pakai. Dan untuk meja portable saya yang mereknya Crisbu, itu saya rasa sih masih terlalu kecil apabila saya ingin memotong media yang besar. Rencananya sih mau buat dari kayu yang bagus ya, biar supaya lebih awet dan lebih kuat. Nah, mulailah saya cari-cari referensi di internet untuk bagaimana model yang bagus. Nah, setelah buka internet malah ketemu iklan dari sebuah marketplace Indonesia yang menjual sebuah meja 4-in-1, meja kerja 4-in-1. Karena kelihatannya menarik, jadinya saya klik tuh iklannya. Saya klik iklannya, saya baca-baca, saya lihat-lihat, loh kok kayaknya ini bagus ya. Untuk ukurannya sendiri sih lebih besar daripada Crisbu yang punya saya sebelumnya. Jadi kayaknya ini cocok ini kalau saya beli. Lalu saya baca-baca komentar-komentar yang telah membeli, rata-rata pada puas ya. Dan beralih ke harga. Saya lihat harganya. Lah kok murah, hanya 600 ribuan. Ya kalau saya hitung-hitung ya, membuat sebuah meja kerja dengan kayu yang bagus, ya costnya kurang lebih ya sama segitu-segitu juga. Lalu setelah saya pertimbangkan mateng-mateng ya, akhirnya saya nggak jadi buat, saya jadinya beli saja. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah mejanya bagus? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia paketnya, dibungkus oleh plastik yang lumayan besar ini. Sekarang kita buka dulu. Untuk di dalamnya ini dia ya, Durabenz untuk mereknya. Ini Auto Detail Workstation 4-in-1 ya. Jadi ada 4 kegunaan. Lalu untuk berat maksimal yang bisa ditampung adalah 500 lb atau 276 kg. Untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini. Di sini ada beberapa keterangan untuk fitur dan juga spesifikasi ya. Nanti kita akan bahas saja secara rinci. Dan untuk harganya ini adalah 680 ribuan. Saya lupa tepatnya berapa. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Silahkan cek di situ. Nah, ini dia mejanya masih dalam posisi terlipat ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti kita akan buka dulu ya. Wah, ini ada rodanya juga ternyata di bawah ini. Jadi bisa digeser-geser ini. Untuk beratnya ini kurang lebih ada kali 30 kilo ya. Karena memang lumayan berat. Oke, untuk mejanya ini sudah saya buka secara keseluruhan. Dan di paket pembelian yang pertama kita mendapatkan meja. Dan juga ini ada keranjang ya. Untuk tempat tools bisa dilipat untuk keranjangnya ini. Cara membukanya gampang ya. Tinggal dibuka saja lipatannya seperti ini kurang lebih. Jadi di paket pembelian hanya ada 2 ini ya. Meja dan juga keranjang. Untuk material bahan yang digunakan, untuk rangka-rangkanya ini keseluruhannya adalah besi, termasuk kakinya juga ya, ini juga besi. Seperti plat besi gitu ya, dia nggak terlalu tebal, tapi ya nggak tipis juga. Dan untuk tabletopnya ini adalah plastik yang lumayan tebal. Ini bisa dibuka ya, untuk tabletopnya ini bisa dibuka, ini ya bisa dilihat sendiri. Ini tebal ya teman-teman ya. Biar lebih pasti kita ukur saja ya. Untuk ketebalan dari tabletopnya ini adalah ini di angka 6,65 mm, jadi cukup lumayan mantap. Lalu untuk keranjangnya ini, keranjang toolsnya ini dari bahan plastik yang juga lumayan berkualitas. Ini tebal ya dan banyak tulang-tulangnya, jadi kokoh juga. Oke, sekarang saya akan coba naik ke atasnya ini ya. Kita lihat apakah kuat atau tidak. Untuk bobot dari badan saya sendiri adalah 78 kg. Wah, ini kokoh sekali ya. Saya berdiri di atasnya ini tidak ada goyang-goyang sama sekali. Mantap ini. Dan kalau saya lihat dari desain juga bentuknya, rangka-rangkanya ini memang terkesan solid ya. Lalu untuk finishingnya juga bisa dilihat sendiri di sini. Ini rapi sekali untuk pengecatannya. Ini ada cacatnya ya juga ya, tetapi saya rasa sih tidak terlalu fatal. Ada sedikit noda karat pada besi penyangga bagian dalamnya ini. Ya mungkin memang karena untuk di bagian dalamnya sini tidak dilapisi cat ya. Jadi pada saat disimpan dalam jangka waktu yang lama, noda karat pun muncul. Dan pada keempat sudut dari meja ini dilapisi oleh plastik.
Dan untuk rangka di dalam atau di bawah tabletopnya ini semuanya adalah besi. Jadi saya rasa wajar kalau meja ini kuat. Tetapi ini bukan besi padat ya, ini hanya besi hulu. Untuk dimensi dari kakinya ini, untuk panjangnya ini adalah panjang di 51 mm atau 5,1 cm. Lalu untuk lebarnya di angka 30,58 mm atau 3 cm. Untuk kaki di bagian bawahnya ini panjangnya adalah 42 mm atau 4,2 cm. Lalu untuk lebar di angka 22,9 mm atau 2 cm lebih ya. Untuk fiturnya ini berlimpah ya. Untuk semua meja sih ini saya rasa cukup banyak untuk fitur-fiturnya. Yang pertama bisa jadi work platform, atau kalau di Indonesia lebih sering disebut steger. Baru kedua adalah workbench untuk meja kerja. Yang ketiga bisa menjadi cart atau kereta sorong ya. Yang keempat jadi creeper. Ini biasanya mekanik yang menggunakan ya, seperti ini ya, untuk memperbaiki mobil. Untuk fitur berikutnya di sini ada flat and group surface. Jadi untuk tabletopnya itu ada dua permukaan, yang halus dan yang kasar. Lalu ada storage tray untuk meletakkan peralatan, ada accessory basket untuk meletakkan peralatan juga, ada built-in power strip and USB port, lalu ada built-in basket groove, dan terakhir adalah telescoping leg. Biar lebih jelas nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, itu tadi kan keterangan dalam kemasan. Dan untuk fitur fisik yang pertama kali saya jumpai adalah tatakan kaki ini ya. Jadi bisa untuk pijakan kaki seperti ini. Ini berguna apabila kita jadikan meja ini sebagai steger. Jadi kita bisa naik ke atasnya dengan gampang. Berikutnya saya akan tunjukkan kepada kalian untuk telescoping leg-nya tadi, atau kaki yang bisa di-adjust ya. Tinggi dan rendahnya itu bisa kita atur. Jadi di setiap kaki itu ada sebuah pin pengunci seperti ini. Totalnya ada 4 pin ya. Untuk menaikkan dan menurunkan kakinya ini tinggal tekan pinnya tadi, lalu kita langsung masukkan ke dalam untuk kakinya. Gampang ya, nggak ribet. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini bisa jadi bangku ya. Meja jadi bangku. Ya, tidak hanya itu saja pastinya, juga bisa jadi steger, bisa diinjak-injak juga, tidak ada masalah, tidak goyang ya. Dan ada lagi nih, kita buka terlebih dahulu pengunci tabletopnya yang ada di sebelah sini, di kanan dan kiri ada ya, lalu kita angkat tabletopnya. Berikutnya kita keluarkan untuk handle tambahannya ini. Lalu kita pasang kembali untuk tabletopnya, dan jangan lupa dikunci lagi agar tidak lari kemana-mana pada saat kita injak. Nah, sekarang ini sudah jadi seperti yang digambar tadi ya. Jadi bisa kita naikin seperti ini, dan untuk handle-nya ini kita bisa gantungi handuk atau peralatan yang lainnya. Mantap ya. Dan untuk permukaan kasar pada tabletopnya ini berfungsi sebagai grip agar tidak licin ya. Pada saat kita jadikan steger, kita injak-injak, kita tidak mudah terpleset. Lalu di sini juga ada motif lingkaran yang berfungsi apabila kita membawa ember yang berisi cairan, cat, ataupun air. Dan jika terjadi guncangan, kita tidak takut embernya itu bergerak kemana-mana. Jadi menjaga embernya agar tetap stabil di posisinya. Untuk fitur berikutnya, yang pertama kita akan lipat kedua kakinya ke dalam terlebih dahulu. Cara melipatnya silakan dilihat saja ya. Kalau kedua kakinya sudah terlipat seperti ini, jangan lupa menekan tombol merah yang ada di sini untuk menguncinya. Setelah kakinya terlipat sempurna, kita balikkan lagi mejanya, lalu kita buka tabletopnya, kita keluarkan handle tambahan, kita pasangkan kembali untuk tabletopnya, dan jangan lupa dikunci kembali. Dan sekarang sudah menjadi kereta sorong. Ini bisa digunakan untuk angkut-angkut barang ya. Untuk rodanya juga ini enak, smooth. Belum habis di situ ya, ini masih ada satu mode lagi. Kita buka lagi untuk tabletopnya, kita lipat untuk handle tambahannya. Lalu berikutnya kita pasang lagi tabletopnya, dan jangan lupa dikunci. Dan sekarang mejanya jadi creeper. Ini biasa digunakan oleh mekanik untuk memperbaiki pada bagian kolong-kolong mobil. Selesai digunakan untuk bekerja, ini tinggal kita angkat saja seperti ini, lalu tinggal disimpan. Ini mantap sekali untuk workshop sempit.
Oh ya, ini hampir kelewatan fitur storage tray-nya atau tempat penyimpanan. Ini posisinya ada di bawah tabletop. Jadi untuk mengaksesnya kita harus melepas tabletopnya terlebih dahulu. Lalu untuk keranjang peralatannya ini kan ada dua pengaitnya di sini ya. 1, 2. Dan untuk pada mejanya ini juga ada 2 slot. Jadi tinggal dimasukkan saja seperti ini. Untuk melepasnya kurang lebih ya tinggal angkat saja ya, tidak ada pengunci-penguncian. Dan untuk fitur terakhir, meja ini juga dilengkapi dengan port kelistrikan. Di sini kita harus sambungkan dulu kabelnya menggunakan steker yang bentuknya seperti ini. Kebetulan saya nggak punya ya teman-teman ya. Lalu di sini nanti ada pot-potnya, dan ini menggunakan pot yang pipih ya. Jadi bukan standar Indonesia. Untuk speknya, ini maksimal bisa menampung berat 276 kg. Dan untuk pada buku panduannya ini, dia tidak total semuanya 276 kg ya, atau 500 lbs. Tetapi, ini tergantung mode yang kita gunakan. Jadi di sini tertera untuk workbench itu adalah 500, untuk scaffoldnya adalah 500, untuk cutnya adalah 300, dan untuk creeper adalah 265. Jadi kesimpulannya adalah tidak semua mode bisa digunakan dengan berat maksimal. Oke, sekarang saya akan tes kekuatannya. Saya akan loncat-loncat di atas meja ini. Ini saya katakan sekali lagi, untuk berat badan saya adalah 78 kg. Dan setelah saya gunakan untuk loncat-loncat, ini tetap stabil ya, tidak ada goyang-goyang. Berarti memang benar-benar mantap. Berikutnya saya akan ukur untuk dimensi dari mejanya ini. Untuk panjangnya adalah 87 cm. Lalu untuk lebarnya di angka 47 cm. Berikutnya untuk tingginya ya. Tingginya adalah 78,5 cm. Dan jika saya berdiri di samping mejanya ini, mejanya itu posisinya ada di paha saya ya. Untuk tinggi badan saya adalah 170 cm. Dan apabila digunakan untuk bekerja, ini udah cukup ergonomis ya. Posisi badan saya tidak terlalu membungkuk. Seperti ini kurang lebih ya posisinya. Jadi tegak ya posisi badan, dan untuk tangannya sendiri tidak terlalu naik ke atas seperti ini nih. Jadi untuk kayu yang kita serut, misalnya ini menyerut ya, itu kelihatan semua. Oke teman-teman, ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan singkat saya mengenai meja kerja yang saya gunakan pada saat ini. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya ya, atau mengemukakan pendapat saya mengenai meja ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality, ini jempolan ya. Untuk harga 600.000 ini saya katakan sudah sangat-sangat bagus. Material bahan yang digunakan memang benar-benar solid dan kuat. Jadi untuk build quality sama sekali nggak ada komplain. Untuk fitur, dimana lagi ya bisa ketemu meja kerja yang multifungsi seperti ini. Bisa 4 fungsi untuk meja ini. Lalu yang paling penting buat saya yang workshopnya sempit, ini sangat oke sekali ya. Jadi selesai kerja bisa langsung dilipat. Dan untuk fitur juga sama sekali nggak ada komplain. Berikutnya untuk spek dan performa ini juga sudah oke sekali ya. Spek tertulis itu bisa menahan bobot sampai dengan 276 kg. Bobot saya itu 78 kg. Jadi pada saat saya naik ke atasnya dan saya hentak-hentak sama sekali tidak ada goyang. Saya yakin ya berdiri di atasnya ini, mantap. Jadi saya rasa untuk spek juga sudah oke sekali. Tidak ada komplain juga untuk speknya. Dan untuk meja ini saya benar-benar suka ya. Dengan membayar harga 600.000 itu apa yang kita bayarkan sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Bahkan saya rasa sih agak sedikit berlebih ya. Untuk spek-spek yang ditawarkan itu untuk harga 600.000 sudah tergolong murah. Dan menurut saya sih meja ini cocok sekali untuk segala kebutuhan pekerjaan. Mau woodworking, mau pertukangan, lalu mau apalagi listrik, mau otomotif, atau bahkan untuk memasak ini juga bisa. Saya jarang-jarang ya merekomendasikan sebuah alat. Biasanya selesai review saya kembalikan lagi kepada penonton mau beli atau tidak. Tapi kali ini saya berani mengatakan ya, jika kalian itu orang yang suka berkreasi dan suka DIY, meja ini wajib kalian punya. Tapi dengan catatan ya, tetap harganya 600 ribuan. Kalau harganya sudah naik, apalagi naiknya itu tidak wajar, saya rasa sih mending tidak usah dibeli. Biar aja nggak usah laku ya mejanya sekalian.
Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga silakan. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.